ketahui, Pendeta Yakob Nahua ini bagaimana detik-detik sebelum pulang ke sorga tadi pagi. Pagi tadi, selama ini Bapak Gembala Pak Yakob ketika sakit, memang berpindah-pindah tempat tinggal, dalam arti beliau sempat tinggal di rumah adik saya, Esther. Akhirnya lebih banyak tinggal di rumah saya, karena memang lebih mudah untuk ke rumah sakit untuk check up. Singkat ceritanya, sampai kemarin malam, kami masih sempat jumpa sedikit, kemudian kami istirahat semua, dan kemarin malam, Pak Yakob atau ayah saya ngomong ke mama saya, "Ma, gimana badan saya? Oke nggak?" Kita nggak menyangka bahwa ada tanda-tanda begitu. Dan mungkin 3 hari yang lalu atau 2 malam sebelumnya, kebetulan istri saya menemani untuk makan malam. Jadi istri saya yang menyuapi Pak Yakob waktu itu, karena beliau memang sudah lemah, untuk makan sendiri tidak sanggup. Waktu itu sempat ayah saya mengutarakan kepada menantunya ini, anak menantunya, "Papi udah capek. Papi udah nggak mau lagi dibebankan tugas-tugas yang lain. Papi mau happy-happy." Ya sudah, saya pikir ini lagi ngomongin pekerjaan gereja kali ini, atau STT, Sekolah Tinggi Teologi Mawar Saron yang ada di Lampung. Ya sudah, istri saya malam cerita ke saya, ya sudah kita tanggapi dengan biasa saja. Singkat cerita, tadi pagi ketika saya sudah selesai sarapan, saya temenin anak-anak untuk sekolah online dulu. Singkat cerita, saya turun ke bawah di kamar beliau, ketemu dengan Ibu Rina. Lalu ya sudah, kami tatap-tatapan dan melihat kondisi Pak Yakob sudah begitu lemah. Kami tidak menyangka bahwa memang itu sudah mendekati waktunya. Singkat cerita, ketika jam 8 pagi tepat, lalu saya ngobrol sama mama saya, kira-kira kalau tempat tidurnya seperti itu, mama saya di sebelah kiri, saya di sebelah kanan, kami berhadapan-hadapan. Jadi praktis omongan kami berdua itu bisa didengar oleh Pak Yakob. Lalu saya berkata, "Udah Mi, yuk kita tenangin papi saja." Ya udah, kita bisik-bisik. Saya bilang, "Pi, tenang. Anak-anak semua ada. Papi juga udah tenang. Udah oke semua kok." Lalu Ibu Rina, Mami bilang, "Pak, tenang Pak, ada Tuhan Yesus ya. Tenang, ada Tuhan Yesus ya. Tenang, ada Tuhan Yesus." Di situ beliau masih sempat nafas sedikit-sedikit. Singkat cerita, ketika mulai saya memperhatikan jam itu jam 8 pagi lewat 6 menit, saya membisikkan kalimat kepada ayah saya dan saya berkata, saya juga kaget kenapa saya bisa ucapkan kalimat itu. Saya berkata, "Pi, tenang Pi, gereja udah aman. Papi gak usah khawatir lagi sama gereja." Gak lama itu, dalam hitungan detik, Pak Yakob langsung seperti menarik napas panjang, kemudian membuangnya. Oximeter yang terus terpasang di jari telunjuk kanan beliau, itu selalu terpasang untuk kami pantau kadar oksigen dan denyutnya. Singkat cerita, mulai makin drop, dan akhirnya saya sempat video call dengan salah satu penatua di gereja kita ini, yaitu adalah Dr. Mulyadi, yang dipercayakan oleh Pak Yakob untuk menjadi Ketua Klinik Mawar Saron Jakarta. Saya video call dengan dia, saya panggilnya Om. "Om Mul, boleh nggak saya video call?" Om Mul bilang, "Oke, boleh." Saya video call langsung, saya tunjukkan dengan video call ke saturasinya tadi, ke oximeternya. Lalu Dr. Mul bilang, "Yo, kamu baiknya telepon ambulans." Itu udah 8 lewat 7, 8 lewat 8, seperti begitu. Singkat cerita, oke. Saya tanya, "Mami, telepon ambulans nggak?" "Oke, telepon ambulans." Singkat cerita, kita telepon ambulans, dan dari rumah sakit itu mengatakan, "Pak, mohon izin karena memang lagi pandemi, kita harus tidak bisa langsung berangkat. Kita harus siapkan APD, kasih waktu 15 menit bagi kami."
Saya berkata, oke, silakan. Kemudian singkat cerita, datanglah ambulans ke rumah kami. Lalu puji Tuhan, para dokter, semua staf dari IGD rumah sakit tersebut melakukan semua prosedur yang memang mereka harus lakukan untuk memeriksa kondisi dari Pak Yakob. Singkat cerita, berlangsung sekitar mungkin 30 menitan. Lalu akhirnya dari sekian upaya mereka untuk mempompa dada Pak Yakob, gantian dari dokternya, gantian dari timnya. Lalu akhirnya semua peralatan dilepas dan akhirnya saya udah mulai melihat dokternya udah menatap timnya. Walaupun mereka dengan APD, dengan masker, dengan face shield. Lalu dari tatapan matanya ke teman-temannya, saya udah feeling begitu. Saya bilang, oke lah, kita udah siap. Saya sama mama saya juga udah gandengan. Yaudah kita berdua bilang, ya sudahlah kalau memang seperti ini, kita tahu itu udah jalan yang terbaik. Singkat cerita akhirnya dokter menyatakan, Pak, sebetulnya dari pas kami datang, kelihatannya Bapak udah gak ada. Jadi oke, berarti saya sama Mami pikir-pikir, ya sudahlah. Tuhan kasih anugerah besar bagi kami, keluarga. Pak Yakob pulang ada di tangan keluarga. Bukan di tangan COVID. Bukan di tangan rumah sakit. Tapi di tangan keluarga. Dengan kata lain kita bersyukur bahwa permintaan dari Pak Yakob itu adalah kalau memang mau pulang ke surga, beliau itu tidak mau merepotkan siapa-siapa, termasuk istri, anak, mantu, dan keluarga. Dan betul hari ini, Bapak Ibu Saudari, semuanya itu terjadi. Jadi kalau memang Pak Yakob selalu berkata, 99% kerinduan saya itu selalu dijawab oleh Tuhan. Dan ketika saya melihat di hari terakhir beliau, doa dan harapannya itu dijawab Tuhan. Jadi betul-betul beliau pergi meninggalkan kita semua ada di tangan keluarga. Jadi Bapak Ibu Saudari, saya dan keluarga mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ibadah malam hari ini kita tidak ada pilihan, memang harus dibatasi. Kita masih dalam kondisi pandemi COVID-19 yang sedang mengganas-ganasnya. Malah bukan sedang mengganas-ganasnya. Dia udah lebih daripada sedang lagi. Betul-betul ganasnya nggak main-main. Saya pikir semua gereja merasakan seperti itu. Ada jemaatnya yang terdampak, terkena, mungkin meninggal. Maka itu, andai kata pun saya dan Ibu Rina tadi berpikir, andai kata pun misalnya Pak Yakob itu masih bisa ngomong, menyatakan permohonan atau permintaan dalam ibadah penghiburan sampai kepada tutup peti, sampai kepada penguburan, tentu requestnya pasti kami keluarga yakin, pasti akan berkata, nggak usah repotin banyak orang. Nggak usah repotin banyak orang. Itu selalu requestnya. Bahkan banyak hal Pak Yakob itu betul-betul tidak pernah mau ngerepotin orang lain, bahkan kami keluarga. Beliau ini adalah seorang laki-laki yang tidak alergi untuk pergi ke dapur. Beliau itu adalah laki-laki yang tidak alergi untuk cuci piring, bahkan masak. Jadi beliau itu bahkan nyuci baju pun beliau juga melakukannya sendiri, tidak pernah mau repotkan orang lain. Jadi melihat hal seperti itu, kami dari keluarga mengambil keputusan memang Bapak Ibu Saudari mohon supportnya kepada keputusan kami. Karena kami tahu Pak Yakob ini adalah bukan seorang ayah bagi kami saja, tetapi juga adalah seorang bapak, kakak, om, panutan, mentor, guru bagi banyak orang. Tetapi jangan lupakan juga, kita punya panggilan juga terhadap kota kita, bangsa dan negara kita. Di mana kita juga harus tetap mendukung supaya program penghambatan penyebaran COVID-19 ini bisa terjaga. Pasti kita kalau buka selebar-lebarnya Bapak Ibu Saudari, mungkin gedung ini tidak akan cukup. Dan sekaligus saya umumkan juga untuk besok, kami mohon maaf apabila memang saya dan istri dari Pak Yakob, Ibu Rina, kami dan tentu keluarga mengambil keputusan untuk
besok adalah lebih baik di masa pandemi ini untuk Pak Yakob segera dikubur. Kalau kami betul-betul rindu, sebetulnya kami tahu Pak Yakob ini bukan milik kami saja keluarga, tetapi milik dari banyak orang. Bahkan juga milik dari pemerintah kita juga. Dengan kata lain, kalau kita memang betul-betul tidak ada pandemi, Bapak Ibu, saya rasa kalau memang ada teknologinya, 1 bulan, 6 bulan pun juga nggak apa-apa deh. Kita adakan supaya semua orang itu bisa datang. Tetapi karena lagi pandemi seperti ini, mau tidak mau kami keluarga pun ada panggilan terhadap negeri kita ini, di mana kita harus sama-sama mendukung pemerintah kita untuk menghambat COVID-19 ini, Bapak Ibu. Bukan karena kita takut, tapi karena kita peduli dengan pemerintah kita. Saya tahu Pak Yakob itu adalah seorang yang betul-betul cinta dengan negeri ini. Mungkin Bapak Ibu belum banyak yang tahu dari Bapak-Bapak dan Ibu, khususnya para gembala misalnya. Sepengetahuan saya pribadi, GBI Mawar Saron Jakarta mungkin yang menjadi pelopor gereja pertama di Indonesia yang mengadakan ibadah ucapan syukur 17 Agustus. Mungkin. Saya bisa saja mungkin terlewat kalau ada gereja lain. Tetapi setidaknya ini sudah dilakukan selama mungkin lebih dari 25 tahun. Melihat dari itu semua, kita bisa menyimpulkan Pak Yakob itu betul-betul cinta dengan negeri ini. Dan saya pasti, kami keluarga yakin, beliau juga tidak mau merepoti negeri ini. Ketika beliau lama-lama ditahan-tahan atau kita tidak batasi orang untuk datang, pasti semua orang akan membludak. Jadi Bapak Ibu yang mengikuti secara live streaming, kami dari pihak keluarga memohon maaf, kalau memang kondisi tidak ada pilihan lain, kita harus adakan seperti ini. Kita tidak bisa lama-lama juga untuk tidak mengubur Pak Yakob. Jadi keluarga sudah mengambil keputusan untuk besok. Seharusnya ibadah kami rencanakan pukul 9 pagi, waktu Indonesia bagian Barat. Akan disiarkan juga secara live streaming. Namun tadi kami dapat kabar dari pihak San Diego Hills. Lalu mereka memohon supaya karena besok itu padat di pagi hari, boleh tidak kalau Bapak nanti diantarnya tiba di sana sekitar jam 1 siang. Lalu saya berkata dan bicara dengan keluarga, saya berkata oke, ya sudah nggak apa-apa, kita undur saja. Jadi Bapak Ibu Saudari, pengumuman yang sudah dipampang di Facebook page dari gereja kita dan semua media sosial dari GBI Mawar Saron, maka itu ada ralat sedikit. Besok ibadah tutup peti sekaligus pelepasan itu akan dilaksanakan pada pukul 11.00 waktu Indonesia bagian Barat di tempat ini. Secara live streaming tetap diadakan. Jadi Bapak Ibu Saudari, jemaat terkasih, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mohon dukungan support kepada kami para keluarga dan juga tentu gereja kita, supaya Bapak Ibu semua tetap mengikuti dari rumah saja. Saya pikir dengan begini, apa yang Pak Yakob selalu sampaikan dulu, itu bisa merema di dalam kehidupan kita. Apa yang kita ratapi sekarang ini adalah hanya jasad dari seorang manusia, yang dalam kitab Ibrani dikatakan manusia akan mati 1 kali saja, kemudian akan dihakimi. Maka kita semua melihat ayat firman itu digenapi. Nah, maka itu yang perlu kita syukuri di lain pihak. Makanya nama acara ini ibadah penghiburan. Kok kenapa penghiburan? Karena tentu bagi iman kita Kristen, yang kita lakukan ini hanya sekedar budaya kita saja dalam kemanusiaan kita. Kita menghormati jenazah yang sudah banyak memberikan peranan dalam kehidupan kita. Tetapi kita semua tentu meyakini dengan iman kita, rohnya Om Yakob, Opa Yakob, rohnya Papi, ini udah bersama dengan Tuhan Yesus.